Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin. Pada siang hari ini kita alhamdulillah masuk ke bab baru, yaitu bab ijra ahkamin nas 'ala dhahir wa sarairihim ila Allah taala wa sarairuhum ila Allah taala. Yaitu bab kita memutuskan memberi keputusan atau menghukumi manusia itu berdasarkan zahirnya, yang tampak, yang jelas. Ya, dari gerak-geriknya yang sudah jelas, dari ucapannya yang sudah jelas. Ya. Adapun dalemannya, yang apa yang ada dalam isi hatinya, itu adalah perkara merupakan kewenangan Allah Azza wa Jalla. Ya, itu hanya bisa menurut kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak tahu isi hati manusia. Ya. Di sini kita masuk ke hadis pertama tentang bab ini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini pertanyaan dulu mungkin. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ustaz Adit, ini kenapa radhiyallahu anhuma? Karena anak dan ayah sahabat. Ayahnya siapa? Anaknya Umar siapa? Abdullah. Ayahnya Umar Khattab. Ya, ahsanta barakallahu fiik. Sekarang berarti cucunya Khattab atau anaknya Umar? Anaknya Umar, iya. Baik, barakallahu fiik. Jadi ini anaknya Umar radhiyallahu anhu, salah satu abadilah. Ya, 4 yang paling terkenal sahabat Nabi itu abadilah. Ya, maka di sini salah satunya Abdullah bin Umar. Kalau dibilang Ibnu Umar, maka dia Abdullah bin Umar. Ya. Maka dikatakan radhiyallahu anhuma. Umar radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Lafaznya disepakati, tidak ada perbedaan lafaz. Ya. Nabi SAW di sini diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi pernah mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, memerangi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Umirtu an uqatilan nas, kaum musyrik, kaum kafir. Ini wajib diperangi. Ya, wajib diperangi. Tentunya pembagian kafir itu ada pembahasannya, ya, ada kafir harbi, ya, ada ahlu zimmah. Nah, yang harus diperangi adalah kafir harbi. Ya, kalau ahlu zimmah maka itu tidak boleh diperangi. Ya. Maka di sini kafir harbi yang menentang dakwah Islam. Nah, ini yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka wajib diperangi kecuali
Dalam artian kecuali kita tidak boleh memerangi orang kafir kalau dia di sini dikatakan hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai dia masuk Islam. Ya. Sampai dia keluar dari kekufurannya. Yashhadu, bersyahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sampai dia bersyahadat bahwasanya tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi harus dua yang diakui. Mengakui hanya Allah yang disembah, kemudian mengakui Muhammad itu nabi. Akan orang kafir dahulu dia tidak mengakui bahwasanya Muhammad itu sebagai utusan Allah. Ada. Kemudian di sini bahwasanya kaitannya dengan bab tadi secara zahir, bahwasanya orang kafir dinyatakan dia masuk Islam, keluar dari kekufurannya jika sudah mengucapkan dengan lisannya. Ya. Kalau dia sudah mengucapkan dengan lisannya, yashhadu alla ilaha illallah, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi nggak cukup dia di hati saja, nggak cukup di hati. Seperti sekarang yang lagi populer, lagi viral, info apa itu? Hah? Ada yang ikut nggak perkembangan berseliweran di WA di mana? Ya? Ada info, ada video, ada foto seseorang bawa mushaf, dipiralkan, dia pegang mushaf di masjid, dipiralkan dia masuk Islam. Siapa itu? Ya, Ronaldo. Ya, rame masuk ke WA saya, makanya saya tahu. Ya. Nah, itu katanya masuk Islam. Dan beberapa hari lalu saya lihat WA ada nge-share Instagram atau YouTube gitu, bahwasanya ada seorang syekh yang mengatakan antum lihat nanti lelaki ini pasti masuk Islam. Nah, yang begitu. Hah? Iya. Jadi nggak bisa. Ya, nggak bisa kita bangga-banggakan masuk Islam. Belum tentu. Sampai dia mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu harga matinya. Baru dia dinyatakan Islam. Ya, kalau baru isu-isu ya nggak perlu dibanggakan ya. Ya. Dan ini perlu hati-hati, seolah-olah kita Islam tuh butuh orang seperti ini. Seperti lelucon. Betul nggak? Kalau belum dia ini hanya hoax atau hanya biasa permainan di media itu kan seperti itu. Ini kan malah merendahkan agama Islam. Tapi ya tidak menutup kemungkinan dia bisa jadi dia masuk Islam mungkin dengan pertemanannya dengan orang Arab Saudi kan begitu. Maka ya kita menyikapi hal ini ya jangan tergesa-gesa, jangan bahasa itu euforia bilangnya euforia gitu ya. Nah, tapi kita doakan ya semoga dia masuk Islam kan gitu. Semoga dia masuk Islam. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jadi kita menghukumi seseorang itu berdasarkan dengan zahirnya. Dia masuk Islam berarti harus keluar dari lisannya syahadat. Ya. 2 kalimat syahadat. Kemudian hal yang lainnya, seseorang jika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita tidak boleh menghukumi dia orang kafir. Enggak boleh. Ya, enggak boleh kita katakan kamu kafir. Padahal dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, seperti yang pernah kejadian di zaman para sahabat. Nah, nanti insya Allah ada penjelasannya di pertemuan berikutnya. Ya, hadis berikutnya kalau itu nanti dibahas. Di sana ada contoh-contoh Nabi sholah marah kepada siapa itu?
Usama ya, marah kepada Usama ya, ketika ada orang kafir itu yang dia sudah bersyahadat tapi Usama tetap membunuhnya. Kata walaupun Usama ya berijtihad, ini orang ya, kemungkinan korinahnya apa, bukti pendamping, bukti penyertanya bahwasanya dia kemungkinan memang betul-betul berlindung supaya nggak dibunuh. Tapi itu kan ihtimal ya, belum yakin ya, masih zon. Maka Rasul yang lebih tahu, maka Nabi SAW menegur Usama bin Zaid ya. Begitu juga pembahasan selanjutnya ya. Jadi kalau ada orang yang sudah menyatakan dia Islam, maka kita tidak perlu menebak-nebak ya. Oh, ini karena dia takut dibunuh, ini karena dia ingin dapat uang banyak, ini karena dia ini. Kecuali kalau sudah terbukti. Contohnya apa? Kan sering ada tuh yang datang-datang ke masjid-masjid ngucapin syahadat, ya kan? Masjid-masjid ngucapin syahadat, terus ngumpulin infak, betul kan? Ternyata penipu dan sudah ada yang terbukti. Nah, kalau sudah terbukti dia menipu, kan nggak mungkin kita bilang nahkum ala zahir. Dia mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pernah viral. Nah, begitu. Selanjutnya di sini nyatakan syahadat wa yuqimus shalah. Nah, ini amal jawarihnya, melakukan sholat ya, menunaikan sholat, wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah melakukan itu, sudah bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mengakui kewajiban zakat, walaupun mungkin dia tidak tidak mampu untuk berzakat, tapi dia akui, oh zakat wajib ya. Kemudian dia mengakui kewajiban sholat 5 waktu tentunya dia akui. Maka kata Nabi SAW, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka haram bagiku apa? Darah dan harta mereka. Maksudnya tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya sebagai harta rampasan perang. Ya, tidak boleh disita hartanya. Ya. Illa bihaqqil Islam. Kalau orang sudah masuk Islam, maka hartanya nggak boleh diambil. Nah, itulah Islam. Salah satu maqasid syariah dalam Islam adalah menjaga jiwa dan harta. Ya. Hibdul mal wa hibdun nafs. Yang pertama nafs ya, lebih prioritas dibanding mal. Ini dua ini merupakan salah satu maqasid syariah. Terjaga. Kalau dia seorang muslim, maka ini terjaga. Nggak boleh kita umat Islam mengambil nyawanya, membunuh ya, atau mengambil hartanya, kecuali bihaqqil Islam. Apa itu hakul Islam? Contohnya dikisos ya. Dan kisos itu apakah hak semua umat Islam mengkisos? Tidak. Penguasa, pemerintah yang menentukan, kemudian dikisos, dan algojo yang ditentukan. Misalnya algojonya bukan khalifahnya langsung yang membunuh, mengkisos. Misalnya yang sekarang berjalan itu di Arab Saudi kan. Nah, ini dikisos di depan umum. Kenapa? Karena perbuatan membunuh ini membahayakan umat. Dalam Al-Quran dikatakan walakum fil qisasi hayah. Nah, itu rahasianya. Bagi kalian, manfaat untuk kalian dalam kisos itu adalah apa? Manfaatnya kehidupan itu terjaga, nyawa-nyawa orang terjaga. Betul. Di Arab Saudi pembunuhan lebih sedikit dibanding negara lainnya, dibanding negara-negara yang mengatakan ham. Nah, kita lihat mereka ternyata setiap hari banyak pembunuhan. Kalau alhamdulillah di Arab Saudi ya lebih sedikit walaupun ada. Nah, ini
Terbukti bahwasanya syariat Islam betul-betul menjaga nyawa manusia. Ya, kalau di penjara ternyata di penjara tambah jahat lagi atau tambah lebih hebat dia karena berkumpul sama sesama penjahat yang belum bertaubat. Ya, walaupun banyak juga yang bertaubat. Ya, karena alhamdulillah pemerintah kita juga ada juga programnya. Di penjara itu ada juga programnya supaya orang-orang bertaubat. Ya, sesuai agamanya masing-masing. Ya. Jadi hakul Islam contohnya adalah dengan apa? Nyawa itu dengan kisos. Ya. Atau kalau bukan nyawa kisos dan rajam misalnya. Berzina, yang sudah nikah berzina dirajam. Ya. Nah, ini berarti hukuman mati. Kemudian kalau berhubungan dengan hudud, ya, yang di bawah hukuman mati, apa misalnya dicambuk, ya. Nah ini misalnya dia yang jomblo berzina, ya, jomblo berzina. Nah itu dicambuk, ya kan? Kemudian apa lagi tuh yang di pencuri, potong tangan, ya, pencuri potong tangan. Nah begitu. Kemudian berkaitan dengan harta, ya bisa jadi misalnya dengan hukuman takzir dari pemerintah, ya. Nah maka kita tidak boleh mengambil harta seorang muslim atau tidak boleh menumpahkan harta seorang muslim kecuali dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ada dijelaskan oleh para ulama. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini pelajaran bagi kita bahwasanya kita menghukumi seorang muslim itu haruslah berdasarkan zahirnya saja. Ya, berdasarkan zahirnya saja. Misalnya kita kalau ke pasar di sini, ini kan kampung kita mayoritas Islam, ya kan? Mayoritas Islam. Maka kalau dia misalnya mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab. Ya, kalau kita misalnya berhenti di rumah makan, ya sudah jelas di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Orangnya pakai kerudung, gitu kan? Kalau perempuan, kalau laki-laki jenggotan, pakai peci, ya. Nah, itu kan zahirnya terlihat muslim. Jadi nggak perlu ditanya, kan gitu. Nggak perlu kita ragu-ragu lagi. Jadi nahkum ala zahirihi. Ya. Nah, masalah hati kita tidak boleh menghukumi. Maka di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, kata beliau, "I'lam annal 'ibrata fid dunya bima fil dhawahir." Kalau di dunia hukumnya adalah zahir. Al-lisan wal jawarih. Lisan dan anggota badan kita. Lalu kata beliau, "Wa annal 'ibrata fil akhirah bima fis sarair bil qalb." Adapun nanti di akhirat, apa yang akan dilihat juga? Amal hati kita. Ya, hati-hati kita. Dia betul-betul Islam atau tidak? Misalnya orang-orang munafik. Ya, misalnya orang-orang munafik. Kan tidak ada sahabat Nabi itu yang menghukumi menghukum orang munafik. Gak ada. Karena Nabi memang menyembunyikan nama-nama orang munafik itu. Ya. Huzaifah yang tahu siapa orang munafik, tapi dia sembunyikan. Dan sahabat Nabi tidak pernah menghukum orang munafik. Padahal jelas ada dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Nah, maka itu tidak dihukumi. Dihukumnya kapan? Ya nanti di akhirat, ya Allah yang menghukum mereka dengan hati mereka. Pelajaran juga bagi kita, dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka wajib bagi kita adalah untuk menjaga hati kita, menjaga dalaman kita. Nggak cukup kita syahadat, 2 kalimat syahadat, kemudian terlihat rajin sholat, rajin saum, ya, terlihat membayar zakat, ya, tapi ternyata semua itu tidak ikhlas, atau ternyata itu terpaksa,
atau ria atau dan yang lainnya yang hati kita tidak bersih, maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, fala taghtar bi salahi jawarihik wandur qabla kulli syai'in ila qalbik. Jadi kewajiban kita yang pertama itu sebelum melihat sebelum kita mensucikan yang lebih utama adalah kita mensucikan hati kita. Ya, mensucikan hati kita. Ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jamaah rahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan keistiqomahan dalam melakukan amal soleh. Kemudian juga kita menjadi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dalam menjaga kebersihan hatinya. Semoga semua amal ibadah kita dilandasi oleh ikhlas dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan sebabnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.